aku izin Oke, dulu siap. ya. Jadi sekarang kita baru mengembangkan saja karena tugas kita itu sebagai supervisor Pemda, pemerintah daerah baik itu provinsi terutama kabupaten kota, makanya kita mengembangkan namanya SPM penanggulangan bencana itu. SPM bencana itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 23 di mana menempatkan bencana itu sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Jadi harapan kita dengan menempatkan bencana itu sebagai layanan dasar wajib, daerah itu prioritas dalam hal anggaran, baik itu dari fase pencegahan, terus kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai ke rehab rekonstruksi. Nah, harapan kita alokasi anggaran itu kita nggak muluk-muluk lah, kita nggak ngomong persentage semacam pendidikan yang 20% maupun kesehatan yang 10%, tapi harapannya kita memadai gitu aja. Nah, tapi kita sadar juga bahwa kalau kita ngomong masalah budget, otomatis kan daerah punya prioritas. Dan sadar atau tidak, mayoritas anggaran itu masih kesedot kalau kita ngomong itu dalam tanda kutip biaya tukang. Artinya buat operasional, terus terutama gaji, remunerasi dan segala macam itu. Nah, makanya kita realistis bahwa anggaran itu kita nggak bisa kapling-kapling, dan Kementerian Keuangan, terus Ditjen Perimbangan sadar hal ini. Jadi kita nggak mau lagi yang namanya dikapling-kapling seperti itu. Di samping anggaran terbatas, juga kepala daerah terpilih itu tentu punya visi dan misi sendiri, dan untuk mewujudkan itu tentu butuh anggaran. Makanya kita selain mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran, kita juga mendorong sistem mainstreaming. Jadi gimana masuk ke kegiatan-kegiatan lain yang dalam tanda kutip bukan terkait bencana tapi memasukkan unsur bencana. Itu yang salah satu strategi kita. Gitu. Kalau secara global sih seperti itu. Kalau selama proses ini sejak terbentuknya BNPB sama lahirnya BPBD di daerah, itu proses konteks desentralisasinya seperti apa itu penanggulangan bencananya? Kalau dari sisi desentralisasi, pembentukan institusi sendiri itu sudah sebagai bentuk desentralisasi. Di mana pemerintah kabupaten kota itu sebagai penanggung jawab utama. Jadi ini nggak lagi yang seperti sebelum zaman desentralisasi, kan peran pemerintah pusat sangat dominan. Di samping itu juga mendorong yang namanya kita sebelum jadi bencana kan pengurangan resiko itu aspeknya itu dikedepankan juga. Di mana Pemda itu didorong untuk mengutamakan pengurangan risiko sebelum nanti tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu kesannya cuma semacam final exam saja. Jadi hasil Pemda gimana sih waktu final exam itu, apakah memang korban maupun dampak ekonomi loss-nya itu tetap sama sebelum desentralisasi ataupun sesudah, apakah sama, tentu dengan pertimbangan beberapa aspek semacam magnitude dan segala macam itu. Tapi itu bisa kita lihat dari final exam lah. Kalau kalau kaitannya sama early warning, tentu semacam di Aceh, apakah simpelnya apakah peringatan dini itu sampai ke masyarakat, apakah sirene berfungsi, apakah masyarakat tahu jalur evakuasi dan segala macam, itu sebagai bentuk dari final exam-nya dari Pemda. Nah, selain itu juga, selain institusi, kita juga terkait regulasi, di mana kita mendorong yang namanya Pemda untuk merumuskan beberapa regulasi yang sifatnya teknis. Seperti apa saja itu? Macamnya semacam penyusunan pembentukan rencana penanggulangan bencana, karena itu juga tergantung mereka, apakah itu ancaman bencananya, kerentanannya, kapasitinya, itu tergantung mereka. Kemudian yang sifatnya teknis juga, semacam rencana kontingensi yang per jenis bencana maupun rencana operasi dan segala macam. Itu kita serahkan ke Pemda. Nah, kalau kaitannya ke Mendagri, itu kita terkait dengan perencanaan dan anggaran. Karena itu kita yang atur melalui Permendagri. Kalau dari sisi perencanaan, setiap tahun dari Ditjen Bina Pangda sudah mengeluarkan surat pedoman penyusunan RKPD. Jadi apa-apa rencana yang harus dianggarkan tahun berjalan itu disusun, dirinci
di peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan, yang disusun oleh Dirjen Bina Pangdam. Nah, kita sudah mendorong kalau unsur bencana itu yang penting sudah ada. Yang sudah penting muncul. Ya, sudah muncul di situ. Sudah muncul di situ. Nah, kalau dari sisi anggaran, kalau dari konsen kita itu lebih saat darurat, Mas. Karena Pemda itu selalu mengeluh kalau kita nggak punya anggaran saat darurat, nggak punya anggaran saat darurat. Adapun kita susah mencarikannya. Nah, makanya karena ada aturan dari BNPB punya dana siap pakai. Nah, Pemda punya apa nih? Nggak bisa nggak bisa tergantung terus melalui dana siap pakai. Makanya kita punya namanya belanja tidak terduga. Dulu diatur di Permendagri 13, sekarang diatur di PP 12 2019. Nah, penggunaan itu kita sudah rinci juga melalui yang namanya surat edaran. Surat edaran itu karena kita nggak bisa, karena sudah ada permennya, maka untuk menjelaskan permen ini kita susulkan melalui surat edaran. Nah, surat edaran itu sudah rinci bagaimana prosesnya, bagaimana mekanisme usulannya, termasuk form-form, contoh form-formnya kita sudah lampirkan. Tapi kita juga sadar bahwa kadang-kadang karakteristik Pemda itu beda-beda. Ada karakteristik, kita bikin kajian 3 daerah. Waktu itu Sidoarjo, Sleman, satu lagi Bogor. Masing-masing daerah punya karakteristik bencana yang berbeda. Nah, ternyata karakteristik penggunaan BTT-nya juga berbeda-beda. Yang Sidoarjo bisa 3 hari, yang Sleman bisa seminggu, yang Bogor sampai 2 minggu maupun sebulan. Banyak faktor yang melatar belakangi. Masalah utamanya adalah koordinasi. Di satu sisi ada yang institusi bendara umum daerah perlu semacam SK penetapan. Ada yang butuh rencana anggaran biaya. Ada lagi yang butuh semacam pengesahan dari Biro Hukum. Nah, kita nggak bisa memaksa ini karakteristik sendiri, karena mereka punya sistemnya sendiri-sendiri. Nah, makanya kita dorong alangkah baiknya kalau sistem yang disusun itu didetailkan lagi melalui keputusan kepala daerah, karena itu juga menyesuaikan juga karakteristik koordinasi antar SKPD. Betul. Karena tentu tadi terkaitnya sama akuntabilitas. Kalau sudah dipakai, akuntabilitasnya itu yang lebih penting, karena jangan sampai nanti terjadi istilahnya kalau di kita bencana susulan. Sudah selesai bencananya, nah bencananya balik lagi ke aparat Pemda. Ya paling itu di kita seperti itu, Mas, kalau yang terkait sama desentralisasi. Kalau yang khusus salah satu bagian dari peringatan dini itu memahami resiko. Itu sejauh mana ini pemerintah daerah atau mungkin peran Kementerian Negeri dalam hal ini untuk memahami resiko yang ada di sekitarnya itu melalui apa saja? Nah, kalau di kita pemahaman resiko itu melalui kita yang namanya SPM itu. SPM itu ada 3 sub-urusan, Mas. Yang pertama mengenai informasi rawan bencana, yang kedua pencegahan dan kesiapsiagaan, yang ketiga itu kedaruratan, pengamatan korban. Nah, dalam aspek informasi itu yang dipentingkan kan bagaimana masyarakat memahami, karena target kalau SPM itu kan target semua penduduk. Jadi kita nggak bisa ambil kalau misalnya kesehatan ibu hamil kan cuma ibu hamil, targetnya jelas. Anak usia balita jelas balita. Tapi kalau bencana kan semua penduduk. Semua penduduk paham. Meskipun masih ada perdebatan semua penduduk, kalau misalnya bayi apakah dia juga harus paham. Anak-anak harus paham, manula apakah harus paham. Nah, nggak tahu nanti itu tergantung ke Pemda bagaimana, apakah cuma diikat semacam cuma household, rumah tangga, ataukah tetap dihitung jumlah penduduk, karena otomatis kalau jumlah penduduk itu tentu lebih mahal. Nah, informasi itu kan juga tergantung, balikin lagi ke Pemda, bisanya membiayai sejauh apa. Misalnya kalau yang misalnya hemat, pasang aja spanduk, hati-hati rawan longsor dan segala macam, atau tanam peta.
Kalau kita bicara efektivitas, efisiensi, ya itu tergantung eksekusi di lapangan. Kalau yang misalnya ada uang, Jakarta misalnya bisa iklan di TV. Nah itu kita serahkan ke Pemda. Pokoknya kita harus memberi target bahwa dalam 3 ataupun 5 tahun semua masyarakat di daerah rawan bencana itu paham ancaman bencananya seperti apa dan tahu harus apa kalau jadi bencana. Itu yang kita target dari kita. Kalau pemanfaatan peta-peta dari kayak BIG, BNPB, PVMBG itu gimana itu sampai ke daerah atau kemana di kantor-kantor instansi aja? Kalau di kita sih kurang mengatur itu ya Mas, tapi kalau dari sisi peta resiko bencana, BNPB sudah mengeluarkan. Tapi tentu itu skalanya masih besar. Kecil atau besar ya? Kalau ya. Semakin 5.000 kecil, semakin detail. Itu ya. Nah, kalau besar, semakin ini. Makanya kalau Pemda juga harus mendetailkan itu. Nah, kemarin keluhan dari teman-teman Pemda itu juga karena one map policy itu ya. Dari BIG. Nah, itu juga kesulitan tuh untuk mendapatkan peta dalam skala yang detail. Nah, tapi kita kemarin juga sudah diskusi juga Mas sama teman-teman Kemendes. Di Kemendes kan juga ada dana desa. Dana desa itu salah satu bentukannya juga untuk penanggulangan bencana juga. Nah, Kemendes menginisiasi pembuatan peta desa. Jadi ya tahu sendiri peta kayak peta kondangan itulah. Partisipatif. Nah itu yang juga jadi bentuk terobosan karena kita nggak bisa lagi menunggu kalau nanti BIG mengeluarkan peta skala tertentu untuk skala untuk wilayah tertentu itu nggak bisa. Makanya kalau level desa oke lah, tapi kalau misalnya levelnya kabupaten, kota, tentu kita harus nunggu yang peta resmi yang dikeluarkan oleh BIG. Kita juga pernah dengan yang pihak LSM-nya yang OpenStreetMap, Kementerian OpenStreetMap, mereka yang lebih kalau sudah mentok di kabupaten kota, mereka yang bergencar pakai Gojek, pakai apa itu lebih cepat. Dan beberapa daerah juga pakai Google Map. Ya gimana lagi? Yang penting ada ada, nggak ada masalah itu. Tadi untuk one map policy masih merupakan kendala masih kendala. Untuk itu ya, khususnya untuk lebih ke detail dan ke detailnya perlu diperbarui. Dan map itu kan masih satu tahap Mas. Nanti untuk mengukur kerentanan masih juga dia analisa lagi. Risiko juga masih didetailkan lagi. Jadi itu masih satu tahap dan Pemda kan alokasi anggarannya nggak sebesar itu. Bahkan BNPB pun peta resiko baru sekali loh. Sedangkan kalau kita bicara keberlanjutan data kan harus diupdate berapa tahun sekali. Kalau enggak annually harus diupdate. Nah itu agak jadi masalah juga. Biaya sendiri. Nah Lalu tahap berikutnya dalam peringatan dini itu kayak memonitor bencananya atau monitor hazardnya apa saja. Kalau selama ini yang dimonitor atau yang diterima informasi kemungkinan terjadi bencana itu dari mana aja, lalu kalau terima itu sebarnya itu seperti apa? Kalau kita untuk multiple bencana lah, bukan hanya kayak tsunami, tapi untuk berbagai macam bencana gimana sistem menerima informasinya, atau apakah ada orang yang ditugaskan khusus like 24 hours 7 days a week untuk memantau itu? Kalau kita nggak secara khusus sih Mas, kita ada poskonya, tapi kita nggak secara khusus punya sistem bagaimana untuk memantau. Jadi kita cuma ngerelay aja gempa dari BMKG, terus dampak dari daerah, biasanya ngirim info langsung kita. Nah kita lagi menginisiasi sistem nih sekarang, jadi sistem jadi terpadu. Kita udah bikin servernya, jadi karena ini hubungannya sama SPM juga, kita mantau perkembangan SPM, mantau dampak bencana, dan satu lagi itu dampak kebakaran. Karena kebakaran ini belum ada yang ngurus nih. Kebakaran perumahan. Nah itu juga nggak ada yang ngurus. Jadi gabungan ini nanti baru kita inisiasi bagaimana sistem untuk memantau semuanya ini. Satu sisi perkembangan dari alokasi implementasi SPM itu, yang kedua juga
bencana ongoing nih. Jadi kalau dari secara kita lihatnya dari aspek pendanaan dan perencanaan, kalau misalnya ancaman segini, kita tahu alokasi anggaran dari Pemda ini segini, maka yang dibutuhkan Pemda ini. Nah itu jadi keterkaitan itu yang nanti bisa dipakai, dan sistem ini juga nanti juga bisa berguna juga nih untuk BNPB, karena BNPB nggak serta merta mengucurkan DSP. Karena kalau Pemda ditanyain kau butuh DSP nggak, ya pasti butuh. Punya anggaran nggak? Kita nggak punya, pasti jawabannya. Itu yang pasti dijawab seperti itu. Makanya peran Pemda sebagai penanggung jawab utama itu jangan sampai lepas, karena itu yang jadi yang namanya semangat dari desentralisasi untuk di daerah itu. Gitu. Ownership di daerah. Iya. Kalau selama ini yang punya akses ke server untuk memantau itu hanya tempat dalam negeri aja, atau ada tempat lain bisa akses, atau informasinya terbuka untuk umum untuk bisa melihat kayak perkembangan masing-masing daerah, atau hanya sebatas internal monitoring aja untuk saat ini? Jadi saat ini masih internal, Mas. Saat ini internal, dan kita juga mendorong beberapa Pemda untuk mulai input itu, tapi tetap kita masih tahap uji coba. Karena tahun ini kan target SPM itu masih sosialisasi. Tahun depan baru dimulai monitoringnya. Nah makanya kita harapkan tahun depan itu udah mulai jalan, termasuk yang sistem kita pelaporan informasi itu juga mulai tahun depan berjalan. Berarti saat ini baru mulai input aja, betul. Coba. Itu berapa persen yang sudah mulai input? Terakhir itu 150 daerah. Kabupaten kota. Karena kan SPM untuk kabupaten kota. Nah, itu juga jadi dasar, Mas. Nah, jadi dasar juga untuk yang namanya istilahnya saya lupa, semacam costing lah. Jadi costing itu nanti jadi dasar buat nanti syukur-syukur bisa kasih DAK ke Pemda gitu. Nah, itu kan jadi kalau misalnya kita mau mengusulkan DAK, Kementerian Keuangan harus punya dasarnya apa sih, Pemda seperti apa sih, perkembangannya seperti apa sih, terus setelah fiskalnya sebesar apa. Nah, ini yang kita tutup pakai DAK gitu. Ini waktu konsep kayak gitu dipakai waktu di JICA kan kayak gitu cara mereka. Pertama harus punya mapnya dulu, mereka tuh pengen tahu seluruh daerah seperti apa, so mereka tuh akan rinci, bikin peta-petanya, habis sudah ada petanya, bikinin planningnya seperti apa, dan apa gapsnya kan, dari peta ketahuan gaps. Nah dari situ baru muncul, ini harus gapsnya ini, kegiatannya ini, gapsnya ini gitu. So lebih jelas harus advokasi berapa, biasanya kan orang itu minta duit, gapsnya belum ada. Kalau Jepang kan pengen tahu, dari situ kan sudah pegang map, peta, habis itu pegang perencanaan, advokasi untuk minta dana ke daerah kan lebih mudah. Dan sistemnya Jepang kan mereka tuh nggak mau kasih duit, mereka tuh selalu minta kegiatannya, technical transfer, tapi mereka tuh minta yang membiayai APBD. So mereka tuh yang orang selalu bilang, JK pelit nggak punya duit. Tapi kayak gitu kan orang di daerah kan paham proses bahwa harus ada bukti, evidence-nya dulu, baru kita bikin program. Habis itu untuk ownership-nya kan harus ujung tombaknya dilatih, harus dari daerah. Kalau project yang lain kadang-kadang ini dananya kayaknya tapi jarang Oke, kalau di JK lebih strict ininya. Kita males sekarang megang duit project ke mending kegiatan lah, ribet administrasinya. Oke, so pada dasarnya lagi sistem uji coba dan monitoring ya, yang standar pelayanan minimal SSPM. Untuk apakah ada jaringan atau network pusat ke daerah untuk urusan bencana? Apakah melalui phone atau email atau WhatsApp group itu, cara komunikasinya lewat atau radio? Kalau secara yang namanya kita belum bicara secara formal itu belum ada. Tapi informal kita biasa itu pakai WA. Dulu sempet Faxmail kan, itu Faxmail tuh resmi itu. Faxmail. Faxmail tuh resmi, tapi karena kan sekarang udah jarang yang pakai kan. Makanya juga hilang juga ya. Makanya sekarang yang kita bicara semi resmi lah, itu WA sama
apa namanya email. Okay. Nah makanya kita mau sistem informasi itu kita juga bikin nanti outputnya meskipun mereka ngetik aja kan, nah itu outputnya sudah output kop resmi. Itu nanti kan untuk masalah tanda tangan kan bisa elektronik segala macam itu kan itu diatur. Nah makanya itu salah satu juga yang kita perlukan untuk laporan itu karena kalau misalnya kita laporan ke menteri terus menteri dibahas dengan kabinet kan kita nggak bisa cuma print out WA kan nggak bisa. Nah makanya kalau kop itu yang bisa jadi dokumen resmi kita untuk laporan. Itu aja mas. Lalu bagian terakhir di rantai peringatan ini setelah penyebarluasan itu kesiapan untuk respon itu sudah disebutkan dari simulasi ke apa. Kalau di Kementerian ini ada kegiatan-kegiatan nggak yang berkaitan dengan bikin simulasi atau gimana gitu di daerah? Kalau kegiatan kita kasih dana nggak ada karena itu murni dari kewenangan daerah. Jadi kayak misal drill, exercise, TTX dan segala macam itu diserahkan dari daerah. Nah tak kecuali kalau mereka minta yang itu ya mas ya narasumber dari pusat, nah kita bisa memberikan bantuan itu. Tapi kalau untuk masalah anggaran, kita sudah lama nggak punya. Dulu kita punya dana dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu kan semacam tugas kewenangan kita, tapi dilaksanakan daerah. Dananya ditransfer ke daerah. Nah itu yang dulu jadi tugas kita. Tapi karena asumsinya daerah sudah paham, daerah sudah membangun sistem mereka sendiri, maka yang dana seperti ini sudah nggak relevan lagi. Gitu. Itu yang menjadi konsen kita. Tapi itu juga saya nggak tahu ya, apakah daerah itu masih mau melaksanakan itu. Terus masyarakat juga masih antusias masalahnya itu. Makanya kalau murni drill itu sebenarnya susah. Tapi kalau gimana daerah bisa mengemas itu menarik digabung dengan festival dan segala macam, apakah lo olahraga dan segala macam itu mungkin lebih menarik. Jadi secara nggak sadar mereka sudah melakukan latihan itu tuh. Nah, gitu. Itu yang juga kalau beberapa daerah kan gimana kita nggak kalau yang diajak nanti minta konsumsinya ada nggak, uang transport ada nggak, gitu kan. Untuk daerah untuk melaksanakannya udah biaya, belum nanti uang transport makan segala macam. Di ilmu peringatan dini itu ada istilah upper stream, yaitu bagian teknologinya atau itu. Habis itu ada downstream atau end user yang memanfaatkan produknya. Dan banyak peneliti itu fokus ke bidang teknologinya, kayak BMKG, LIPI itu seneng banget itu membahas perkembangan teknologinya, dan di satu sisi membahas sosial masyarakatnya. Itu juga banyak banget especially yang international NGOs, LSM itu seneng banget tuh peringatan ini berbasis masyarakat. Nah, literature yang sangat kurang atau penelitian yang sangat kurang itu middle stream. Itu jarang sekali ada orang itu menulis tentang the middle stream untuk rantai peringatan dini. Padahal semua penelitian tentang teknologi maupun penelitian di masyarakat selalu kayak menyalahkan pemerintah daerahnya. Selalu bilang, itu harus ada penelitian yang lebih lanjut tentang the local government's role. So dari segi orang pusat yang bertanggung jawab ya Kementerian Dalam Negeri untuk daerah itu tantangan yang berat apa saja berkaitan dengan penanggulangan bencana, sama untuk bisa menerima informasi sebagai teknologi pada saat yang sama menghubungkan ke yang di masyarakat itu apa saja tantangan-tantangannya. Jadi bisa dirasakan. Yang paling penting itu kita harus memposisikan Pemda itu di posisinya. Dalam penanggulangan bencana posisi Pemda itu sebagai penanggung jawab utama. Dan sedangkan dalam sistem peringatan dini kadang kita lupa peran Pemda itu sendiri. Terutama yang high tech, tsunami early warning dan segala macam. Pemerintah pusat BPT bikin tanpa melibatkan Pemda. Jadi cuma bikin, nanti pemerintah bikin juga sistem seperti semacam penerimaan sinyal dan segala macam. Itu dari pusat. Nah, pusat nggak mungkin monitor kan? Karena posisi di Jakarta misalnya. Kalau kita bicara dari yang kemarin Padang lah yang bikin ya. Yang kehilangan kemarin ya, yang
tsunami early warning system di Padang? Padang ada di Padang aja di beberapa titik. Waktu jadi bencana ternyata sirene nggak bunyi. Nah ternyata yang segala macam lah, yang vandalisme dan segala macam itu. Nah Pemda kita sempat diskusi juga, kita nggak tahu ada sistem itu, kita nggak pernah diajak. Sedangkan peran kita sebenarnya penting, gimana kita harus sosialisasi ke masyarakat. Ini loh ada alat, kamu harus jaga. Karena kalau tsunami ini yang mengingatkan Anda semua gitu. Nah kita nggak pernah tahu, bahkan kita nggak tahu ada alat posisi di situ, kita nggak tahu alat itu gunaannya apa, kita nggak pernah diajak untuk merawat. Nah itu yang kadang-kadang pemerintah pusat tuh lupa posisi Pemda itu. Dia itu sebenarnya dia itu kayak garda terdepan lah dalam bencana yang tadi Mas bilang kan juga. Dia itu tengah-tengah, dia diantara pendukung pemerintah pusat juga, sedangkan dia juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau memang ada misalnya kerusakan jembatan itu yang disebabkan oleh vandalisme dan segala macam, loh kita nggak tahu, dan kita nggak punya kewenangan tuh untuk mengontrol itu. Dan sedangkan yang kemarin solusinya juga dari pemerintah pusat loh, kita suruh TNI jaga, kan juga nggak melibatkan Pemda juga dari sisi seperti itu. Ya makanya posisi Pemda itu juga harus dikedepankan. Kalau kita dari sisi Kemendagri itu kalau ini bisa kita. Image dari pusat itu masih kayak underestimate. Underestimate dan kadang gampangnya shortcut aja. Shortcut. Lalu berikutnya dalam hal regulasi, kan sekarang peraturan banyak sih dalam proses penyusunan draft peraturan presiden tentang multi hazard peringatan dini multi ancaman bencana itu lagi disusun atau mungkin sudah selesai tapi belum disahkan. Pada saat yang sama BMKG menyusun hal yang serupa, draft peraturan presiden berkaitan dengan gempa bumi sama tsunami. Itu kan kebijakan di tingkat pusat. Untuk di tingkat daerah, apakah ada upaya penyusunan rangka hukum untuk peringatan dini selain undang-undang perda tentang penanggulangan bencana atau pembentukan BPBD? Ada nggak yang saya kurang tahu daerah? Kalau setahu saya nggak, mereka secara khusus mengatur di peraturan perda wali kota daerah, tapi mereka memasukkannya ke rencana penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencananya. Penanggulangan bencana sudah beberapa dia memasukkan early warning yang sifatnya juga itu kayak local wisdom mereka. Itu yang beberapa saya baca itu. Kalau khusus untuk mengatur tentang early warning saya belum pernah itu ya. Terutama kaitannya itu ya teknologi itu ya. Iya, peringatan dini. Kayak ada berapa yang karena daerahnya cukup kuat mampu secara finansial, itu biaya maintenance untuk berapa sirine itu dilimpahkan ke daerah dan daerah itu siap menjaga dan merawatnya. Tapi ada beberapa daerah yang dipasang itu nggak mampu, lalu BMKG tetap membiayai. Mungkin SOP ya Mas, kalau mungkin SOP ya. SOP mungkin. Kalau SOP karena itu sifatnya teknis. Yang tadi Mas bilang juga karena tadi misalnya BMKG kerjasama segala macam, mereka bisa menyusun SOP bersama. Jadi misalnya kita yang menyediakan ini alatnya, nanti Pemda yang memencet secara manual dan perawatan segala macam itu mungkin SOP. Nah, yang menarik berikutnya tentang struktur pemerintahan di Indonesia itu ada berapa lembaga yang punya cabang di kayak BMKG itu punya kaki tangan daerah pusat di daerah stasiun meteorologi atau PBMBG juga ada pos-posnya kayak di pos Gunung Api itu berapa posnya, itu kan masih link dengan pemerintah pusat. Itu kaitannya dengan fungsi pengawasan atau fungsi monitoring bencana yang hierarkisnya ke pusat sama yang horizontal itu kayak gimana hubungannya? Kalau setahu saya yang namanya vertikal itu kan mereka nggak punya kaitan langsung sama SKPD. Jadi hubungannya mereka bertanggung jawabnya sama instansi vertikalnya yang di pusat. Nah
dari beberapa kita diskusi itu juga jadi ganjalan juga di level Pemda karena untuk sharing yang namanya sharing informasi itu hampir susah dilakukan, hampir susah dilakukan. Kalau kita bicara peringatan dini itu pasti sudah sistemnya sudah berjalan langsung, tapi bagaimana sistem-sistem yang sebelum jadi bencana, apakah bisa yang namanya sharing data dan informasi itu yang mungkin yang jadi hambatan. Karena di kita kalau kita bicara koordinasi yang namanya sistem koordinasi satu kelompok SKPD aja kadang-kadang jadi hambatan, apalagi yang sifatnya udah vertikal seperti itu. Karena vertikal itu secara tanggung jawab mereka nggak punya kewajiban, tapi sebenarnya kepala daerah punya hak untuk meminta data. Mengundang, meminta data itu sebenarnya bisa, tapi secara internal mereka nggak punya kewajiban untuk melapor. Itu sebenarnya kayak gitu sistemnya. Kalau setahu saya. Tapi mungkin ya emang harus case study ya Mas ya, kalau kayak gitu ya. Baru aku harus di case study. 2 bulan di sana melihat kondisi di pos pengawasannya itu gimana daily lives-nya. So per hari-harinya sebelum terjadi bencana mereka itu ngapain? Apakah hanya laporan ke pusat saja yang di pos-pos gunung api, di pos stasiun ini, atau mereka juga engage dengan BPBD atau dengan masyarakat sekitar? Nah, kalau di tertulis itu ada berapa engagementnya, tapi masih kurang. Kalau dari saya tuh kayak pertanyaannya sudah cukup menggambarkan fungsi dan tugas dan posisi Kemendagri di bidang penanggulangan bencana, dan kayaknya yang menjadi core-nya saat ini lebih ke standar pelayan minimum. Itu yang menjadi kayaknya guidelines yang paling jelas. Dan biar punya measurement atau tolak ukur yang jelas berkembangnya gimana. Nanti mungkin aku coba pakai standar itu, melihat bagaimana diterapkan di Lombok seperti apa, terapkan di Bali seperti apa. Analisis pakai apa? Dibanding apa? Analisis pakai apa? Social network. Oh, sosialnya loh, Pak Lasa banget tuh. Iya. Aduh, itu. Pakai apa? Pajak apa? Aku pakai pajak. Apa Ujinet? Ada Gevi untuk visualisasinya. Lalu yang terakhir biar lebih cantik pakai Force Viewer. Dari Leiden itu. Soalnya dari sini kan ketahuan stakeholdersnya siapa. Itu langsung di-generate sendiri. Muncul. Jelas. Kalau tuh lalu bisa melihat broken link-nya di mana. So kalau aku mau bikin link berdasarkan listrik, jaringan listrik, itu bisa dikaitkan lembaga mana, pakai jaringan listrik apa. So kalau listrik down, nanti mana yang masih terima informasi benernya, atau pakai jaringan telekomunikasi. Kalau ini down, ini mana yang masih hidup, mana yang masih down. Oh, bisa gitu juga ya? Bisa. Tapi harus ada tahu. Datanya? Kalau aku ada. Oh. Aku lihat network jaringan listrik network yang di bawah laut segala macamnya aku udah dapat itu. So aku harus dia itu tinggal ngelingkan dengan organisasi mana, berada di wilayah apa, itu connect ke daerah mana gitu. Setelah kita matiin mana yang masih hidup, so kita bisa skenario kan gitu. Keterkaitannya sama apa itu berarti? Apanya? Sama ketersediaan daya gitu? Bukan, lebih ke early warning kan selalu bilang bahwa kalau spreadnya itu gagal. So, seperti di Palu kan, atau bencana-bencana besar, apapun yang terjadi di pusat dan mereka sudah kita sukses sharing, diseminasi, keluarkan warning. Tapi kalau di daerah blackout, nggak ada yang tahu whatever the warning. Satu simulasikan the worst case scenario berdasarkan networks. Walaupun ada networks dari pusat, lalu ada mitra-mitra organisasi yang di bawah, kayak di LSM atau apa, still akan punya komunikasi yang susah gitu. Itu sih. Itu satu objektif. Satu objektif network analisisnya. Itu the daily lives-nya, daily itunya. Another objektif tentang the evolusi peringatan dini. So longitudinal. So sejak zaman Majapahit. So aku kumpulin data. Kalau yang peringatan dini itu baru ngumpulin data sejak pemerintah Belanda.
kapan mereka mulai kita harus mengamati alam itu sejak Gunung Kelut. Kalau sebelumnya erupsi Tambora waktu masih dijajah Inggris, Raffles itu enggak menciptakan kita harus peringatan dini. Tapi sejak Gunung Kelut di 1919, pemerintah Belanda bilang kita harus ada monitoring ya gunungnya, mendirikan pos gunung api di Gunung Kelut yang pertama, 5.000 orang meninggal. Sejak itu setelah ada gunung meletus baru didirikan pos pengamatan gunung api. Selama agak telat. Padahal ilmu tentang gunung api sudah cukup lama di masyarakat ini. Cita-cita rakyat tentang gunung api kan banyak, bahwa ini bisa menyuburkan, bisa yang berbahaya. So itu yang evolusinya. Dan sebelum tsunami itu apa saja yang sudah tersedia. Contoh yang sudah dibangun sebelum ada tsunami kemarin itu karena kebakaran hutan yang luar biasa tahun 97-98, itu tahun berikutnya Kementerian Kehutanan mengeluarkan monitoring asap. Baru harus monitor ini. So itu dua kejadian. Mungkin floods juga akan yang sama. Tapi itu semuanya itu single hazard. Dengan climate change itu semakin bercampur itu bencana-bencananya, itu sudah nggak akan lagi. Kalau contingency planning kan kita susun rencana hanya untuk satu. Itu definisi contingency plan. Nggak ada multiple hazard untuk contingency plan. Itu it doesn't make sense. Yang multiple hazard baru di disaster management plan yang bisa all hazards dimasukin. Nah, dengan climate change, dengan uncertainty di bidang bencana, banyak uncertainty, kita nggak tahu kapan akan terjadi, dan bencana itu semakin kompleks, nggak sesederhana bencana alam aja, tapi ada faktor manusia mulai keluar. Kegagalan teknologi juga akan kayak Fukushima di Jepang itu kan, it's crazy ya. Habis itu ya ini harus bagaimana mulai mikirin tentang multi hazard. Semua riset sebelumnya masih single hazard approach, masih bangga dengan saya ahli tsunami, saya ahli gunung api, gitu. Sangat berat untuk coba menyatukan multi hazard ini di tingkat pusat secara kelembagaannya. Nah, konteks desentralisasi jadi menarik karena kalau di daerah konteks bencananya itu di hadapan mata, mereka lebih paham, mereka tuh nggak ambigus kayak di pusat. Di pusat tuh pikirin semuanya, kepakai yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau di daerah, everyday lives, mau sebagai bupati, mau sebagai DPR, mau sebagai anak sekolah, mereka tahu ancamannya itu. Nah, sekarang tinggal bikin clock peringatan dini yang lebih cocok sesuai dengan daerah. Jangan one size fit all policy yang dijalankan selama ini. So, aku pengen melihat, aku pengen championkan pemerintah daerah ini. Yang tadi dibilang soal memposisikannya sebagai ujung tombak. Yang leading itu kan di daerah. Apalagi apabila desentralisasi itu benar-benar. So, seharusnya yang muncul kalau terjadi bencana bukan BNPB, BMKG, seharusnya mana tokoh lokal kita. Betul. Masa orang dari pusat bisa ngomongin sesuatu di Ambon, itu aku agak gelisah gimana gitu. Betul. Nah itu evolusi. Aku pengen evolusinya menunjukkan bahwa puncak sentralisasi penanganan bencana sudah mencapai saat BNPB dibentuk. Sekarang penanggulangan bencana itu akan melihat the new peak itu dengan daerah-daerah yang akan lebih more powerful ketimbang BNPB. Saat ini kayak masih pada nyembah-nyembah, masih pada skill center. Makanya aku pakai teori polycentris. So desentralisasi kan polycentris governance. Bencana itu polycentris. Bahkan ilmu network science itu polycentric. So many centers, nggak ada satu. Dan untuk men-tackle uncertainty sama complexity itu harus dengan pusat-pusat yang banyak, jangan hanya di satu. Novelty-nya di situ. Gitu. Nah, kalau penelitiannya tentang desentralisasi apa itu hasil ininya? Hasil
presentasinya. Saya juga baca nego analisis. Gue bisa search paper saya lah. Tadi tapi temuannya sama tadi. Jadi saya intinya kan membandingkan. Ini minum. Bukan masnya ini. Jadi saya membandingkan Mas, bagaimana pengelolaan bencana waktu sentralisasi sama desentralisasi seperti apa? Ya. Aktor-aktor siapa yang terkait siapa? Ya. Terus membandingkan fungsinya setelah sentralisasi, desentralisasi gimana? Ya. Tadi benar yang diomongkan bahwa dari temuan penelitian saya juga nggak ada aktor yang secara dominan berjalan di itu. Ada beberapa faktor, beberapa aktor yang memang ini bekerja sama-sama dominannya, karena masing-masing aktor punya fungsi yang berbeda. Kayak misalnya dengan keuangan, aspek pendanaannya, dari urusan pemdanya, sama juga setelah sentralisasi, dari fungsi pemdanya, BNPB dari sisi teknisnya. Fungsi-fungsi ini nggak bisa dihilangkan. Tadi saya setuju juga yang masalah bagaimana climate change dan disaster management itu merubah pola pikir kita. Kita nggak usah bicara kita Indonesia, dari secara global itu sudah yang ngurusin beda itu. Tapi saya lebih jauh lagi Mas, tadi Pemda oke, tapi dari level desa itu lebih ngerasa lagi, lebih secara implementasi teknis lebih gampang lagi. Saya menyusun sama PMI masalah pengaruh utama perubahan iklim dan bencana. Kita nggak usah bicara lagi secara sektor, udah nggak ada sektor. Orang ancamannya nyata kok. Mau itu longsor, banjir, kita bisa bicara itu dampak perubahan iklim, dampak kerusakan lingkungan, dampak bencana hujan, whatever lah. Ya ini yang dirasakan, yang nggak terjadi apa? Masyarakat meninggal, masyarakat terdampak. Itu dia. Itu. Dan mayoritas bencana terjadi di level Pemda dan desa kok. Desa. Udah. Kalau aku ditanyain mirip itu kan, kuncinya kan di desa pada akhirnya kan. Kalau ditanyain bagaimana cara mengukur peringatan dini itu successful atau tidak, ya kasih aja aku death toll, orang-orang yang meninggal berapa, itu akan jadi patokanku. Kalau peringatan dini dikeluarkan dan habis itu tidak ada orang yang meninggal, peringatan dini successful, tujuannya tercapai. Peringatan dini yang dibilang itu akurat dan efektif, tapi masih dan dibela-bela habis-habisan, tapi masih ada orang yang meninggal, itu nggak mencapai tujuan membentuk peringatan dini itu. Langsung mereka tuh apa masuk akal. Kan rata-rata kan orang berpatok bahwa cepat keluar, efektif mencapai orangnya, sirennya diburi, masyarakat bergerak. Kuncinya peringatan dini itu no deaths. Oh gitu ya. Tapi bukan akurasi dan segala macam itu bukan targetnya Mas berarti ya? Bukan. Tujuan utama peringatan dini saving lives and minimize the assets. Itu aja, minimize destruction to assets. Jadi nanti kalau kedepannya ada misalnya kayak fake itu nggak masalah ya, maksudnya nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu menyebarkan hoax, inaccuracy of data itu masih diperbolehkan. So itu ada istilah bahwa kalau ada hoax, berarti masyarakat mulai waspada. Tapi jangan panik yang ada istilahnya warning fatigue. So saking seringnya kita keluar warning, masyarakat jadi capek. Itu enggak. Tapi selama ada hoax yang beredar di masyarakat, pemerintah daerah seharusnya itu gencar menanggulangi hoax itu atau misinformation. Itu ada satu penelitian tentang itu, misinformation. Iya sih. Itu sudah. Saya di Jepang aja juga kadang-kadang mereka kan langsung connect ke handphone kita. Peringatan dini gempa itu. Cek. Dan mereka kan bisa maksudnya kita nerima baru kejadian gempa kan bisa. Karena kan butuh waktu juga ya perambatan itunya ya. S-wave, P-wave-nya. Kadang juga heboh di malam, nggak ada apa-apa juga sering. Terus ada juga ya seringnya ada kita ngerasa lah, kita ngerasa. Nah makanya saya lihat situ juga bahkan negara maju pun nggak malu untuk mengakui bahwa oke, kadang-kadang yang penting kita inform dulu lah. Ada istilah kalau di hukum no regret principle. So kita inform dulu aja dan tidak ada dosa bagi orang yang mengeluarkan informasi. Kalau ada antidote-nya itu the boy who cry wolf. So ada anak kecil yang menjaga domba dan dia tuh mulai bosan, lalu dia tuh teriak,
apa serigala, Oke. masyarakat datang kan, masyarakat datang langsung, kok dombanya masih ada, langsung habis itu masyarakat pulang kan, habis itu bosen kan jaga dombanya lagi kan, habis itu langsung bikin sensasi lah, dia itu langsung bilang domba woof ada serigala datang, masyarakat langsung datang lagi kan, mana ini itu dia, habis itu masyarakat, ini kurang ajar ini yang menjaga kan, disalah-salahin si anak itu kan, langsung anaknya ketawa-ketawa. Habis itu pas pulang, yang terakhir ya, dia tuh teriak-teriak. Wow, benar. Ya, wolfnya datang mau makan itu. Habis ini datang kenapa kok bisnya bohong kok sekarang malah kejadian. Nah itu kan ada moral of the story-nya, bilang bahwa kalau kita sering mengeluarkan, kadang-kadang orang nggak reaksi. Tapi itu dikritik juga bahwa sebenarnya yang bikin wolf-nya nggak memakan kan salah satu moral of the story-nya, pesan dari itu kan jangan berbohong biar peringatan dirinya berfungsi. Tapi the real moral of the story, kalau ada pernah di anti-synthesis cerita rakyat itu the real moral of the story itu bahwa yang membuat wolf-nya nggak datang memakan itu karena wolf-nya itu melihat dari jauh ada rombongan orang. Ya juga mereka juga ya. Ya soal mereka kalau sebelumnya kan semua orang bilang, itu karena anaknya yang the messenger itu yang salah. Tapi sebenarnya itu kalau alam kan lebih licik daripada manusia. So yang bikin wolf-nya nggak memakan sheep-nya itu karena walaupun ada wolf dia tuh melihat terus, kok nggak ada orang berarti wolf-nya berhasil. Bener. Aku baru sadar, iya selama ini orang itu menafsirkan peringatannya salah. Seharusnya itu nggak ada beban pada itu. Nah, tapi sebenarnya itu kejadian juga mas. Ya. Pak direkturnya kan dari Aceh juga. Kadang dulu Aceh suka kayak gitu, jadi ngetes sirene. Orang yang awalnya panik juga awalnya. Nah ini yang awalnya panik, terus 2-3 kali mereka paham ini cuma uji coba. Tanggal 26. Nah kayak gitu. Nah itu juga mungkin perlu juga ya kalau misalnya uji coba dijadwalkan lah. Jadi masyarakat tuh tahu ini uji coba. Setelah itu jadwalnya itu 26 setiap bulan jam 10. Itu secara serentak semua yang ada sirine harus wajib. Itu. Tapi pada saat yang sama pas aku waktu di JICA, aku di Pusdalops-nya NTB itu sudah lewat jam 10, petugas waduh kita harus jalan ke sini, lupa langsung, aduh kok ini nggak ada orang yang nyalain untuk tes, padahal kayak gitulah harus jam itu. Dan waktu kayaknya berapa minggu yang lalu itu ada gempa tapi tidak menimbulkan tsunami di Bali. Habis itu ada yang melaporkan ada sirene yang berbunyi kalau masyarakat evakuasi. Padahal kalau melihat lokasinya daerah itu nggak ada sirene. apalah, mereka masih aware lah. Tapi pas langsung masuk surat kabar bahwa sirene berbunyi, langsung di masalah hukum kan. Siapa ini yang harusnya nggak bisa kayak gitu pak? Apanya? Bisa nggak dituntut hukuman secara hukum? Bisa, tapi seharusnya tuh yang fake alarm gitu? Ya, hoax, penyebaran hoax, berita yang nggak benar itu iya. Nah ini yang jadi masalah itu peneliti yang memproyeksikan potensi ancaman. Itu kalau itu bikin panik itu bisa dipenjara. Itu aku ketawa. Nah yang ditangkap, yang hampir mau ditahan Pak Wijo Kongko, peneliti tsunami, dan dibela oleh BPPT bahwa kalau peneliti, karena kata-katanya dipelintir kan, penelitian dia menyatakan bahwa akan ada tsunami 50 meter di daerah Banten, cuma dikutip satu statement, ending aja, kesimpulan aja. Ya langsung akan datang mega tsunami, mega crash, gini potensi. Repot lah ya. Nah kalau dari segi penelitianku itu emergency law itu yang harus dilindungi, harus bebas dari segala macam tuntunan.
yang megang peringatan dini atau yang menjaga peralatan peringatan dini, orang-orang damkar. So apapun pelanggaran mereka yang dilakukan selama itu bertugas, itu bebas dari segala hukuman. Bahkan itu causing death orang lain segala macamnya, itu harus dibebaskan dari semua tugas hukum atau segala macamnya. Itu di Australia emergency law itu diatur. So orang itu bergerak, conscience-nya itu nggak akan takut melanggar hukum karena itu sudah di free-kan untuk itu. Nah di Indonesia itu belum ada. So kalau kita melakukan malah kita yang bermasalah atau berurusan. Seharusnya itu enggak, karena itu the law will always protect the life saver atau yang akan menyelamatkan hidup itu. Hukum itu harus sampai segitunya. Biar orang yang melakukan tugas saving lives itu ya kemungkinan kita juga yang akan menjadi korban berikutnya. Itu yang orang nggak secara hukum belum tercerminkan. So, aku juga mau membawa itu ke arah penelitian saya, lebih ke tujuan terakhir the final tujuan itu tentang bagaimana pelindungan hukum atau aspek hukum di peringatan dini dari apakah kita one voice, multiple voice. Itu juga lagi debatkan satu suara atau multiple suara. Lalu berikutnya tentang no regret principle, apakah itu bisa dilindungi orang yang menyampaikan walaupun itu false alarm, karena false alarm itu bukan kesalahan, memang teknologi nggak ada yang sempurna. So kalau ada orang di bidang teknologi bilang the perfect early warning system itu bahkan early warning system yang dibaca apapun nggak perfect juga. Apalagi nanti kalau di pemerintah daerah ada, itu harus menyadari bahwa there is no perfect early warning system, dan alam itu selalu lebih smarter dari humans untuk mengurut nyawa. Soal itu sih. Menarik. Saya tunggu update-nya. Saya kasih nomor telepon ini ya? Oh ya, nomor telepon sama email kalau ada nanti tak. Nah, kampusnya kemarin di mana? Saya di Yokohama. Di Yokohama, Amerika? Yokohama enggak? Yokohama, Jepang. Oh, Jepang. Oh. Berapa lama di sana di Jepang? Saya 3,5 tahun. Cepat juga ya. Angkatan. Harusnya 3 tahun saya Mas, 3 tahun, tapi terus karena saya nunggu publish paper, publish jurnal. Masih nunggu itu, saya harus minta extend 6 bulan. Kan LPDP sekarang agak susah gitu. Jadi persetujuan lama, terus akhirnya Bu Ratna komunikasi, saya mintanya setahun, LPDP cuma kasih 6 bulan gitu. Tapi biasa kan mintanya 4 tahun upfront, enggak? Iya, emang maksimal kan 4 tahun mereka bilang, tapi tambahan itu udah sebenarnya nggak bisa. Enggak, yang 4 selebihnya 4 tahun kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan tetap 3 makanya saya juga bilang kan maksimal 4 tahun harusnya, tapi LOA-nya 3 tahun. Nah, itu yang. Tapi dari sisi mereka kelihatannya anggaran Mas, karena anggaran semakin kurang. Mereka sudah semakin spesifik nih. Jadi untuk tambahan anggaran itu agak susah. Pakai dana dari kampus enggak? Karena saya kan setiap tahun harus proyek data. Makanya yang beberapa saya yang field trip dibiayakan kampus. Iya, gitu sih. Karena mereka cuma cover sekali kan. Iya, aku berat. Sangat berat itu. Dan saya nggak bisa itu lagi, beberapa kota lagi. Sekarang mungkin bisa ya, waktu saya nggak bisa. Aku cuman klaim yang di Jakarta doang. Yang aku penelitian di Jakarta, karena itu yang paling jauh. Untuk pas aku ke itu nggak bisa. Agak berat. Iya. Terus dulu sama lokal juga nggak bisa. Sama nggak bisa. Nggak bisa ya? Akomodasi masih nggak bisa. Ngekos bisa. 500.000 sebulan. Ya. Oh berat ini Ya, berat. Iya. Makin susah juga ya, seminar makin susah. Sebenarnya aku nggak pernah. Aku selalu minta duit ke panitia. Enggak, panitia. Ya. Organizernya. Saya menuju dari. Bisa gitu ya? Aku dapat kita minta travel grant-nya. Minimal mereka tuh akan cover registration, accommodation kalau di lokasinya itunya. Kadang-kadang kita harus cuma nomboki flight aja. Nah, yang penting request, karena rata-rata ada sponsor yang mau ya dari Indonesia, kita bukan dari private sector, dana itu is an issue. Tapi
penelitian itu banyak inilah, banyak negonya, pasti bisa. Lumayan ya. Yokohama, aku waktu di Jepang, aku dari Fukuoka ke University Kyushu, ketemu teman-teman di sana. Habis itu di Kagoshima, Gunung Sakurajima yang lagi meletus-meletus itu sekarang, aku ke sana ke lokasi itu. Habis itu Gunung apa itu, Mas? Ansen? Sakurajima, Sakurajima, Ya. ya itu. Habis itu di Tokyo Sendai, itu aja sih lokasi yang aku punya. Belum pernah ke Yokohama. Itu aja aku ngambil dulu kan Yokohama itu karena mereka nggak pakai entrance exam gitu. Aku Tokyo udah dapat LA, tapi harus exam. Toku dapat exam. Kyoto juga minta exam. Aduh. Aku bolak-balik ke sono gitu. Sampai yang Tohoku tuh profesornya baik tuh. Tohoku. Oh. Iya bener-bener Tohoku. Kita biayai aja itu flightnya. Aduh nggak apa bolak-balik harus ada visa. Tambah jadi kurang kesulitan. Iya. Nah, berarti dari beasiswa lalu langsung berangkat ke Jepang, dapat TK langsung TK. itu berapa lama? Hampir setahun, Mas. Setahun. 2 tahun aku. Oh iya. Oh, masih dibolehin. Boleh. Aku pindah pertama pindah negara, pindah kampus. Awalnya kan New Zealand. Lama banget nggak tembus-tembus di New Zealand. Tiba-tiba Jonathan langsung Dirhu sudah beasiswa kan sudah Pak. Tidak kamu jadi apa mahasiswa dulu. Siapa? Langsung aku jadi dia tuh jadi pembimbing kedua. Karena waktu itu dia tuh masih senior lecturer, belum associate professor, so masih belum bisa jadi pembimbing satunya. Lalu dapat orang Achilles Shurjan, itu S3-nya di Kyoto University. Habis itu pindah ke Tokyo jadi staff atau officer di sana untuk United Nations University di Tokyo. Sama teman-teman Bu siapa namanya? Celanti. Kalau yang terakhir kali ada Pak Mizan, Mas Mizan. Kenal Mizan juga? Apa? Kenal Mizan juga? Iya, minta aku tulis paper bareng dia, tapi aku bilang Social network juga ya? iya. Network scientist. Nah, yang social network dibikin ini gift-nya enggak tentang perkembangan atau sampai ke bibliografi atau bibliometrics gitu enggak sampai cari apa namanya siapa lingkup yang aktor dominan dari apa tuh dari degree centrality-nya ya degree centrality. Soalnya aku pakai cuma itu doang. Yang ke analisis berikutnya udah pakai pemodelan. Pakai SQL. Aku enggak sih, aku kuatnya ke kualitatif. Selalu cuman ada berapa aspek penguatan di jaringannya pakai social networks. Karena kan aku fakultinya sipil Mas, jadi harus statistik, model gitu, ikutin aja. Aku lucunya pertama seorang planner kan sebenarnya, lalu Jonathan engineer, aku hukum. Membahas metodologi 2 tahun, membahas metodologi proposal segala macamnya. Kronologi Apa? Kronologi Siapa aja? Mas. Enggak, aku hukum, fakultas hukum. Kalau yang pembimbing pertama itu yang kronologi, so arsitek kota-kota tata kota segala macam. Lalu Jonathan engineer-nya, aku yang hukum dan sosialnya. Ya udah, mentok-mentok perdebatan ini sampai 2 tahun perdebatan proposal. Katanya sih lebih bagus kita berdebat, habis itu sudah jadi proposalnya, kita akan membela siapapun yang mengkritik karena kita sudah melewati proses peer review yang sudah gila gitu. So pas aku presentasi proposal untuk berdefend itu di backing up saat aku nggak begitu banyak aku ngomong presentasi, habis itu pas mulai dapat serangan dari kanan kiri langsung dibela ditakis-takis oleh Bang Jonathan, oleh Achilles. So lebih menarik lah. Berarti tahun berapa Mas? Tahun 2. Nah aku direncana submission Oktober tahun depan. So aku pengen 3 tahun submission, habis itu kan nunggu
3 sampai berapa bulan untuk nunggu hasil revisi. So, aku pengen nunggu hasil revisi PhD-nya pas di sana, tinggal ngajar. Tapi kontrak 4 tahun. 4 tahun. Aku berakhir November 2021. Itu off. Dan karena Charles Darwin University kampus yang kecil, suruh ditawarin ngajar S1. Siapa tuh? Nggak apa, waktu itu aku pengen apply jadi dosen S1 di sana karena rata-rata semua yang PhD di sana dikasih kesempatan ngajar. Lumayan apa, sesesi $200 paling seminggu ngajar satu kelas, dan itu apa lumayan. Kayak kalau Australia kan nggak ada language barrier lah. Enggak, iya. Ini ada. Terima kasih sudah Mas. menjadi kalau tertarik untuk postdoc. Ini tawarannya jangan lupa soalnya.